yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Gitu. Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang madu domba? Yang madu domba ini sudah juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajalinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau ndak Yahudi Timur ya Cina Barat, kan gitu. Kira seperti itu. Nanti timelinenya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan. Indonesia akan dimik-dimik kembali bangkit menggeliat atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total tahun 2024. Nah, siapakah mereka ini? Pasti adalah konstelasi para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional dan nasional. Nah, itu lapisan-lapisan ini juga bertarung satu sama lain, tapi yang pasti ada rasnya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-13, tetapi sampai hari ini mereka berposisi masih tamu secara kultural di Indonesia. Lagi engko jajal diskusi ning warung-warung, kok isih dayoh ya maksudnya piye gitu ya. Jadi ada orang yang sudah kerja dan kaya raya di sini, tapi dalam hatinya masyarakat Indonesia mereka masih tamu, jadi belum pantas jadi gubernur sebenarnya. Loh, kok guyu gitu? Misalnya, padahal dialah yang nanti akan diangkat untuk sampai ke puncak oleh konspirasi itu. Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka bekerja sama dengan konstelasi internasional. Nah, jadi saya ingin memperingatkan kowe isih dayoh, kowe aja banget-banget lemu pecicilan, ya. Iki Indonesia iki aja rumangsamu ming kaya sing kok sangka. Ono liya-liyane lho Indonesia iki. Bangsa Indonesia itu banyak. Dan ada segmen-segmen, ada level-level, ada kesatria-kesatria, ada kader-kader, ada bermacam-macam dari bangsa Indonesia ini yang juga akan menjadi faktor dari berubahnya Indonesia. Jadi jangan dipikir Indonesia akan berlangsung persis seperti yang kalian skenariokan. Ada macam-macam, bukan hanya manusianya macam-macam, bukan hanya anak mudanya bermacam-macam. Ada arus yang menuju masa silam dan kematian, dan ada arus yang sedang bangkit pelan-pelan menjadi manusia kader Nusantara yang baru, yang semakin banyak jumlahnya di mana-mana, dan usia mereka 10 tahun lagi adalah usia pemimpin di tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maksudku kue iki pemimpin yang berikutnya, ini loh. Jadi siap-siap mulai saiki, ini ya. Oke. Muhtasib wis ben kursus dhewe kono. Tuh. Karena dia punya kesibukan sendiri yang sifatnya kosmis, ya, dia kosmis. Pokoknya dia hubungannya sama Tuhan, konflik tiap hari sama Tuhan. Dia karepmu kowe iki, akhir lagi itu urusan. Itu kan salah satu hiasan Indonesia sehingga disukai para malaikat karena ada kaumul muhtasibin, gitu kan. Oke. Oke ya, jadi singkat kata begini. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, jangan benci siapapun yang seakan-akan sedang berkuasa. Anda harus merasa kasihan kepada mereka. Dan doakanlah Jokowi yang terus-menerus mendapat tekanan. Anda tahu kan kalau SBY itu kan selalu ragu. Kalau yang sekarang ini tidak ngerti apa yang diragukan atau apa yang ditegasi. Itu. Masih lumayan kalau dulu kan masih ragu terhadap sesuatu hal. Ini sesuatu halnya dia tidak ikut menentukan. Jadi arep ragu ki ora ana dalane, arep tegas ya ora dalane, akhirnya sing metu
iku dudu saka atine, dudu saka pikirane dhewe. Gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau ini oleh Allah segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Jelas ya? Jelas maksudnya ya? Gue ngerti sastra toh? Nah. Sementara yang sangat bernafsu untuk bertarget tahun ini harus menggantikan orang yang penuh tekanan-tekanan ini, kita doakan mudah-mudahan dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bersu'ul khotimah. Iki ya jelas tau kudune. Nah, gitu. Jadi nek di YouTube iki berdebat sik lagi ngafirke aku ya toh. Gitu teman sekalian wes. Untuk itu emang Anda terpengaruh dengan semua itu kan tidak. Anda kan punya kedaulatan, Anda kan punya kemandirian, Anda punya keyakinan hidup. Dan semakin hari Anda semakin tenang dengan keyakinan Anda. Dan Anda tahu rakyat Indonesia kan sama sekali semakin tidak tergantung kepada pemerintahnya. Mau dolar 18.000 iki ya. Ora berpengaruh kanggo sing nggawa payung ning ngarepe mall kae. Wis pokoke nek nggawa payung ana udan nyeterke nang mobil entuk piro ning prapet piro kan Anda semua kan tidak terlalu terpengaruh. Bahkan di Jawa Timur anak-anak muda lantang, ayo iki yuk gurung mundai BBM ya apa iki. Kurang ajar, nang wis ayo diunggahno ayo. Nang wis mosok gak mundak-mundak iki lho. Ayo diunggahno ayo sepur mesisan 4 kali lipat ayo apa ngono. Engko tak delete tekek ndek njero balas. Nek sak delete tekek supaya gak mlaku mesisan wis. Gitu loh, pesawat-pesawat barang iki. Lho wong gimana kita mau bikin konferensi Asia Afrika? Asia Afrika itu kan Bung Karno punya karya. Itu kan konferensi negara-negara non-blok. Non-blok. Lho kowe iki nggak konferensi non-blok kok jaluk pelindungan nang jeraganmu iki piye? Njur pura-pura digawe pesawat tapi didandani sik le dandani regane luwih larang timbangane pesawat sing dikekke. Piye coba kowe? Kui kan ya Allah ya Rabbi, memang presiden itu syaratnya satu kok, harus tahu apa yang harus diragukan dan apa yang harus ditegasi. Iki ora ono bahane iki, arep ragu ya ora cetha, arep tegas ya ora cetha kan begitu. Kan nyenengke kok kuwi. Tidak pernah ada bangsa yang mendapat hiburan sebagaimana kita. Itu kan?